Ya buat saya pemilihan tuh udah pernah saya alami ya. Pertama zaman wakil bupati, kemudian jadi wakil gubernur, kemudian jadi gubernur. Jadi udah terlalu biasa gitu loh. Assalamualaikum, halo Bang Dul. Sekalian ikut sarapan. Ibu. Ini hari Jakarta ya. Oh ini lengkap nih anak cucu semua dari. Iya. Siapa aja ada di sini? Ini Raka anak pertamaku, ini Mega istrinya, ini Dea anak perempuan, yang sana Randy mantu. Nah ini cucunya yang tertua nih. Dia memang belum nyoblos, cuman dia mau tahu nyoblos kayak apa sih Pak, makanya dia mau ikut. Oh jadi tetap ikut ke TPS semuanya nih ya? Kita kan mendidik anak begitu caranya kan. Gimana cara nyoblos, apa sih musinya nyoblos? Ya saya bilang warga negara harus memilih. Pilihan kamu siapa ya terserah, gitu loh. Bu Dewi ini menyediakan apa aja sih nih pagi-pagi? Terus apakah emang ini biasanya setiap pagi makanannya kayak gini atau gimana nih ya, Bu Dewi? memang ini kan lontong sayur. Aku bikin lontong sayur, itu sukaannya Bang Rano. Bang Rano tuh suka banget lontong sayur kita. Kebetulan kan kita punya warung tuh, warung Dul. Nah inilah menu dari warung Dul juga. Ini lontong sayur komplit. Ini dia cucu lagi. Nah ini ya, pemirsa RCTI, seperti inilah suasana pagi-pagi sebelum ke TPS dari keluarganya Bang Dul. Ada anak istri, ada cucu-cucu semuanya kumpul sambil makan ya. Cuman sayangnya biasanya kita nih kalau nyoblos dari mulai pileg, pilpres, satu TPS di sini. Oh hari ini beda nih TPS-nya semuanya. Dua anakku, aku di TPS 65, anak-anak di TPS 64. Terus saya bilang nih kenapa begini, kok baru sekarang begini kan? Gua tahu Pak, ini dari KPUD-nya katanya begitu Pak. Lah, lucu jadinya kan? Ternyata kalau dulu di sini ada 3 TPS, sekarang cuma dibikin 2. Sementara warganya udah 800 orang, kan ada aturan kalau lebih dari 600 dia harus geser ke TPS lain, gitu kan? Ya cuman saya sayang aja nih nggak sama anak sama cucu, itu aja sebetulnya. Tapi hari ini Bang Dul sendiri deg-degan nggak sih? Nggak. Ya buat saya pemilihan tuh udah pernah saya alami ya. Pertama zaman wakil bupati, kemudian jadi wakil gubernur, kemudian jadi gubernur. Jadi udah terlalu biasa gitu loh. Bahkan kalau pertanyaan kamu apakah siap menang atau siap kalah, saya siap segalanya. Menang alhamdulillah, kalah nggak kita sesali. Ini memang pilihan begini. Oh iya, terus kan pernah nih saya lihat di filmnya Sidul, almarhum Benyamin Sueb alias Babe Sabeni ya, sempet bilang juga sekali-kali Dul jadi gubernur. Nah kan udah pernah. Terus apakah jadi wakil gubernur di Jakarta ini juga salah satu doanya nih, makanya pengen jadi wakil gubernur Jakarta? Aduh, sebetulnya maaf, kalau bahasanya pengen berarti kan ingin. Saya jujur sebetulnya nggak ingin. Cuman karena memang kan saya ini sebetulnya kan masih di DPR RI kemarin itu. Cuman karena perintah saya harus mendampingi Mas Pram, konsekuensinya saya mundur menjadi anggota DPR. Nah, artinya kan kalau punya keinginan nggak usah diperintah saya mau. Anda bayangin nih kita kerja nih bahasanya tanggal 28 Agustus sampai sekarang 2,5 bulan. Persiapannya dibanding yang lain, mereka lebih dulu kan. Jadi artinya begitu juga Mas Pram. Mas Pram juga sebetulnya 3 kali menolak untuk tidak bersedia. Cuman karena perintah, dan kemudian kita lihat di belakang perintah itu apa. Oh, memang ternyata bahasanya memang apa ya, buat masyarakat Jakarta. Karena Jakarta ini kan akan tidak jadi ibu kota. Dia akan menjadi apa? Walaupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 jelas mengatakan Jakarta adalah kota ekonomi nasional dan juga kota global. Nah ini yang harus kita isi, makanya isinya adalah visi misi gitu loh. Jadi kalau pertanyaan kamu ingin, sebetulnya saya tidak ingin. Karena saya pikir udah cukup lah, 10 tahun saya di Banten, saya ya membangun provinsi Banten dengan kabupaten dan yang provinsinya. Tadi saya pikir wah dunia birokrasi buat saya sudah selesai nih. Saya kembali ke apa namanya ya membuat kebijakan lah di DPR RI, itu sebetulnya. Nah, ini kan akhirnya maju lagi nih. Lalu dukungan dari anak cucu ini seperti apa, dari istri juga, atau mereka malah ada nggak sih kayak, aduh jangan deh, mendingan nggak usah atau gimana nih? Kalau sekarang mereka bangun pagi,
berarti mereka dukung. Oke. Kalau nggak dukung mereka bangun siang semua. Kita semangat mendukung Bapak. Terus dari ibu atau misalnya dari anak cucu nih ada masukan nggak sih ke Bang Dul nih? Masukannya tadi saya bilang ke Bang Dul, insya Allah Bismillah hari ini kalau misalnya diberi kemenangan, alhamdulillah. Kalau misalnya pun tidak, itu yang terbaik dari Allah aja. Terus persiapannya ini emang sengaja pakai baju putih-putih semua atau gimana nih? Ya kan kita tidak boleh pakai lambang partai atau apa gitu, atribut kan nggak boleh. Ya tapi kalau saya pakai cukin, ini kan karena khas Betawi. Ini pestanya orang Jakarta, jadi jangan dicoba-coba diganggu. Nggak perlu saya bawa golok kan, tapi biasanya di kampung lain pasti ada yang pakai baju Jampang, karena ini ceria gitu loh, apa bahagia gitu. Makanya kita kan selalu bilang ini saatnya kita pemilu kada ini yang riang gembira. Makanya kenapa kita minta Cak Lontong dia jadi ketua tim supaya beban mbak, kamu pikir jalan tiap hari nggak beban. Ini untung kemarin saya habis di apa namanya itu di Nebu. Ini kalau nggak batuk saya luar biasa. Kalau nggak ini nggak terbantu saya bisa bicara sama mbak. Artinya begitulah tiap hari kita jalan, ya maaf di tengah ya, masuk ke kampung di lapangan panas hujan, waduh. Nah, kalau kondisi fisik nggak kuat repot juga, gitu loh. Nah, terus ini nih saya mau nanya juga, sebenarnya ada nggak sih kalau makanan khas Jakarta yang sebenarnya enak tapi nggak semua banyak orang tahu gitu, yang underrated lah kalau anak muda bilangnya? Memang banyak masakan Betawi, misalnya kayak gabus pucung. Itu makanan paling enak sebetulnya. Cuman gabus pucung itu sekarang yang repot nyari gabusnya. Serius, kita dulu warung ini pernah punya warung gabus pucung, tapi nggak setiap hari gabus ada. Dan gabus pucung, gabus kamu tahu ini ikan gabus. Ikan gabus yang paling bagus bukan ikan budidaya, ikan air kampung. Menurut orang, beda rasa dagingnya. Nah artinya satu udah susah nyari gabus, kedua kalaupun ada gabus ini berebutan sama rumah sakit. Kan ini untuk penyakit kulit, untuk obat. Ada gabus digoreng, ada dibikin pucung, ada dibikin apa kuah kuning gitu kan. Nah banyak beberapa makanan Betawi yang khas yang orang mungkin kayak apa, kalau soto Tanggar orang tahu karena kan orang udah sering makan apa kambing ya. Tapi kalau yang spesifik menurut saya yang paling susah dibikin itu yang dibilang gabus pucung itu.